Juga berdasarkan riwayat lain yang juga hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, iyyakum wad-dukhula 'alan nisa. Faqala rajulun minal ansar, ya Rasulullah, afara'aital ham? Qal alhamul maut. Kata Nabi SAW, janganlah kalian masuk menemui para wanita. Ada seorang dari Ansar berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Kata Nabi SAW, ipar itu adalah maut. Juga berdasarkan hadis lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim juga dengan sanad yang sahih, Rasul SAW menyatakan, ma taraktu ba'di ala ummati fitnatan adarra ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan setelahku atas umatku suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki-laki selain fitnah yang ditimbulkan oleh para wanita. Ini merupakan hadis-hadis yang melarang seorang laki-laki berdua-dua dengan wanita untuk keperluan apapun, sekalipun untuk keperluan meminang dan akan menjadi istrinya, karena saat itu belum akad, belum menjadi istrinya. Setelah selesai meminang dan diterima, maka bila sampai waktunya menikah, hendaklah melakukan beberapa hal berikut ini. Pertama, yasna'u walimah, fa inna dzalika minas sunnah. Hendaklah mengadakan walimah. Walimah itu artinya kumpul-kumpul, mengundang orang-orang untuk menghadiri undangan tersebut, undangan pernikahan. Karena hal ini termasuk sunnah. Banyak hadis yang menyatakan demikian. Di antaranya sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Anas, ma aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nisaihi ma aulama ala Zainab aulama bisyah. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah sedikit pun ketika menikahi para istrinya seperti walimah yang diadakan ketika menikahi Zainab. Beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing. Juga berdasarkan hadis Abdurrahman bin Auf, bahwa Nabi SAW menyatakan kepada Abdurrahman bin Auf ketika akan menikah, aulim walau bisyah, adakan olehmu walimah sekalipun dengan hanya seekor kambing. Hadis ini pun riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Kedua, selain walimah, ayyad'u ilaihal fuqara wal masakin, fa inna dzalika ajdaru liqabuliha insyaallah taala. Hendaklah dia mengundang kepada walimah tersebut para fuqara dan masakin, karena hal tersebut lebih pantas untuk diterima oleh mereka. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya wa yutrakul masakin. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, yang ke dalam walimah itu diundang para aghnia, para orang kaya, tetapi tidak diundang orang-orang miskin. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, dan Imam Malik pun dalam Al-Muwatta pun meriwayatkan hadis ini, serta yang lainnya. Adapun orang yang diundang kepada walimah, hendaklah memperhatikan hal-hal berikut. Kita mengadakan walimah belum ya? Selesai sudah.
tapi baru sekali. Tapi kita diundang ke walimah sering ya. Sering, bahkan bukan diundang, jadi panitia malah. Ketika ada yang nikah Iwan selalu jadi panitia. Mudah-mudahan ketularan. Harapannya begitu, tapi enggak juga. Pertama, ayyujiba idza du'iya. Hendaklah hadir memenuhi undangan apabila diundang, dan ini wajib. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man lam ya'ti ad-da'wata faqad 'asa Abul Qasim." Barang siapa orang yang tidak mendatangi undangan, berarti dia telah maksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Apabila salah seorang di antara kalian diundang kepada satu walimah, maka hendaklah dia datang. Itu hal yang pertama. Jadi wajib memenuhi undangan. Yang kedua, wa man kana lahu 'udhrun qawiyyun aw kana tariqu ba'idan tulhiquhu al-mashaqqah fala ba'sa ay yatakhallafa lima rawa 'ata anna ibn Abbas du'iya ila ta'amin wa huwa yu'aliju amra as-saqaya faqala lil qaum ajibu akhakum waqra'u alaihi salam wa akhbiruhu anni mashghul. Barang siapa orang yang mempunyai uzur yang kuat, punya alasan, baik sakit atau yang lainnya, atau jaraknya jauh, yang untuk mencapai jarak tersebut harus dialami kepayahan, penderitaan, seperti umpamanya undangan ke Surabaya dari Bandung, payah ke sana. Maka tidak apa-apa untuk tidak hadir. Berdasarkan sebuah riwayat dari bahwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma diundang kepada satu jamuan makan. Dia waktu itu sedang berobat tentang satu penyakit. Lalu dia berkata kepada orang-orang, "Hadiri undangan saudaramu, sampaikan salam kepadanya dan kabarkan kepadanya bahwa aku adalah masyghul, aku adalah sedang sibuk." Maksudnya sibuk dengan penyakit. Sanad hadis ini sahih seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang isi dari perkataan Imam Syafi'i ini, saya sejak sekarang menyatakan tolong jangan ditanya. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Juz 6 halaman 178 beliau menyatakan, "Ityanu da'watil walimati haqqun wal walimatu allati tu'arafu bi ismi walimatil urs wa kullu da'watin kanat ala imlakin aw nifasin aw khitan aw hadithin surur du'iya ilaiha rajulun fa ismul walimah yaqau 'alaiha wa la urakhisu li ahadin fi tarkiha walau tarakaha lam yubna li annahu asin fi tarkiha wa la yubayyan li fi walimatil arus." Mungkin yubayyan bukan yubna ya. Lam yubayyan li annahu asin fi tarkiha kama yubayyanu li fi walimatil arus. Kata Imam Asy-Syafi'i, mendatangi undangan walimah itu wajib. Dan walimah yang dikenal adalah walimah pernikahan. Semua undangan, baik undangan itu berupa imlak, kepemilikan jabatan,
atau nifas. Ini yang saya katakan tadi, jangan ditanya. Ada walimah nifas juga. Atau khitan, atau hadisun surur, ada berita gembira tasyakuran. Kemudian orang diundang kepada acara-acara tersebut, maka istilah walimah pun ditujukan kepada acara yang tadi. Ada walimatun nifas. Tahu nifas ya? Nifas itu yaitu setelah masa-masa setelah melahirkan wanita. Walimah khitan, walimah juga undangan syukuran, hadisin sururin disebutnya di sini. Ada berita gembira. Ini juga walimah. Kata Imam Syafi'i, la urakhisu li ahadin fi tarkiha. Saya tidak memberikan dispensasi kepada seorang pun untuk meninggalkan undangan itu. Artinya wajib menurut Imam Syafi'i. Seandainya dia meninggalkan dan tidak ada alasan, maka jelas bahwa dia itu asin. Meninggalkannya adalah maksiat, sebagaimana juga dia maksiat kalau meninggalkan walimah pernikahan. Ini pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam Kitab Al-Um juz 6 halaman 178. Itu poin yang kedua yang harus diperhatikan oleh orang yang diundang ke walimah. Yang pertama, memenuhi undangan. Yang kedua, boleh tidak hadir kalau ada uzur. Kalau tidak ada uzur maka tidak boleh. Yang ketiga, alla ya'khudha ahadan ma'ahu lam yad'uhu sahibul walimah. Tidak boleh orang yang diundang itu membawa kawan yang kawan kita itu tidak diundang oleh sahibul walimah, oleh orang yang mengundang. Ini berdasarkan sebuah hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia berkata, kana fina rajulun nazilun yuqalu lahu Syu'aib wa kana lahu gulamun laham faqala li gulamihi ij'al li ta'aman la'alli ad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khamisata khamsah fatabi'ahu rajulun faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innaka da'autani khamisata khamsah wa inna hadha tabi'ani fa in adzinta lahu wa illa raja'. Qal bal adzanulah. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, kami ada seorang laki-laki tamu baru datang, baru pindahan, yang namanya Syu'aib. Syu'aib ini punya seorang gulam, anak laham, penjual daging. Kalau penjual susu namanya halab. Kalau penjual daging laham. Syu'aib ini berkata kepada si gulam tadi, jadikan atau siapkan untukku makanan. Aku akan mengundang Rasul SAW. Lalu Nabi SAW mengajak 5 orang untuk menghadiri undangan itu, undangan makan. Fatabi'ahu rajulun, di samping 5 orang ini ada orang yang ke-6 ikut. Orang ke-6 ini tidak diundang. Maka Nabi SAW sesampainya di tempat Syu'aib berkata, sungguhnya engkau mengundangku dengan 5 orang yang lainnya, tapi laki-laki ini, orang ini ikut saya. Kalau engkau mengizinkan dia makan, akan ikut. Tapi kalau enggak, dia akan kembali pulang. Maka Syu'aib berkata, bal adzanulah, saya mengizinkan dia. Jadi minta izin dulu kepada orang yang mengundang. Kalau kita bawa orang. Akan tetapi wa yazuzu ayyastatbi'a ghairahu min ghairi idzi sahib da'wah in wuthiqa biridah. Boleh mengajak orang lain yang tidak diundang
tanpa izin pengundang, kalau diyakini si pengundang ini akan ridho, nggak masalah. Mungkin kelewat si fulan ini sahabat dekat si pengundang, tapi nggak diundang. Kelewat mungkin, kelupaan. Ajak aja ya, pastilah ridho gitu. Ini boleh. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin atau dzata lailah. Fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar, faqal ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah? Qala al-ju' ya Rasulullah. Qal wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma. فقوموا فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها أين فلان قالت ذهب يستعذب الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني فانطلقا فجاءهم بعذق فيه تمر وبسر ورطب فقال كلوا. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul SAW keluar suatu hari atau pada suatu malam. Maka tiba-tiba di luar didapati Abu Bakar dan Umar. Lalu kata Rasul SAW, apa yang membuat kalian keluar dari rumah-rumah kalian pada saat seperti sekarang ini? Di riwayat lain dinyatakan bukan malam tapi siang yang panas sekali. Panasnya nggak ketulungan, tapi panas seperti itu Rasul SAW keluar, didapat Abu Bakar dan Umar. Lalu kata Rasul SAW, apa yang menyebabkan kalian berdua keluar dari rumah-rumah kalian pada saat yang seperti ini, panas sekali? Keduanya Abu Bakar dan Umar menjawab, lapar ya Rasulullah. Kebayang ya, di rumahnya pasti nggak ada makanan tuh. Kalau ada ngapain keluar? Maka Nabi SAW berkata, sedangkan aku demi Allah yang jiwaku ada di dalam tangannya, yang mengeluarkan aku adalah sama yang dengan yang membuat kalian keluar. Apa yang membuat Rasulullah keluar? Lapar juga. Maka berdirilah keduanya. Lalu berserta Rasulullah SAW mendatangi seorang laki-laki Ansor. Maka tiba-tiba laki-laki Ansor itu tidak ada di rumahnya. Bukan tiba-tiba ya. Maka ternyata orang itu tidak ada di rumahnya. Maka ketika istrinya melihat kepada Rasulullah SAW, istrinya itu berkata, marhaban wa ahlan, wilujeng sumping. Kalau kita begitu, selamat datang, welcome. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada wanita itu, mana si fulan? Maksudnya suami wanita ini. Wanita itu berkata, dia pergi lagi ngambil air. Tiba-tiba datang suaminya, Al-Ansor ini, orang Ansor ini. Dia memandang kepada Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya, lalu berkata, alhamdulillah, tak ada seorang pun pada hari ini yang kedatangan tamu yang lebih mulia daripada aku. Tidak ada seorang pun pada hari ini yang kedatangan tamu yang sangat mulia, paling mulia, kecuali aku. Tamunya 3 orang manusia yang paling utama di dunia. Rasul SAW, Abu Bakar, dan Umar. Maka pergilah laki-laki itu ke dalam, lalu datang lagi dengan membawa sekantung, sebuah wadah yang di dalamnya ada makanan. Ada kurma, ada rutab dan lain-lainnya. Lalu kata Rasulullah, makanlah. Kepada Abu Bakar dan Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar itu tidak diundang.
Ini menunjukkan apabila si orang yang mengundang itu yakin kalau orang tersebut yang tidak diundang itu datang akan ridho si pengundangnya, maka ini tidak apa-apa. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Imam Al-Baghawi pun serta Abu Syekh meriwayatkan pula hadis ini. Itu hal yang ketiga.